sepanjang kehidupan kita itu permasalahan hidup tidak ada artinya. Maka tidak fair, maka tidak adil apabila hanya oleh 5, 6, 7 permasalahan kita malah melupakan berjuta-juta, bermiliar-miliar karunia yang Allah berikan kepada kita. Para hadirin rahimakumullah, pengakuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yang maha besar, Allahu Akbar, dan pengakuan pada diri bahwa diri kita ini merupakan kecil, bahwa diri kita ini merupakan makhluk yang lemah, bahwa diri kita merupakan makhluk yang hina, itu tidak akan mungkin muncul pada diri kita kecuali kita mengakui, sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia yang besar. Salah satu karunia yang ada pada ruhani kita yaitu adalah karunia fitrah, yang mana karunia fitrah ini diberikan kepada seluruh manusia, siapapun orangnya, dari siapapun dia dilahirkan, dimanapun dia dilahirkan, semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibekali potensi fitrah. Al-Hujatul Islam Al-Ghazali menyatakan bahwa yang makan fitrah itu adalah merupakan kecenderungan manusia untuk menerima kebenaran, kecenderungan manusia untuk menerima al-Islam, kecenderungan manusia untuk menerima al-haq, dan ini terdapat pada seluruh manusia. Ketika kita sering mendengar bahwa Idul Fitri, kita kembali pada fitrah, walaupun sebagian ulama menyatakan bahwa fitrah itu artinya adalah kembali berbuka, namun tidak salah bagi kita menyadari kembali bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah diberikan potensi fitrah. Sampai kapanpun, sampai mati pun, kita tidak akan pernah dicabut potensi fitrah tersebut. Potensi kecenderungan sejak awal dilahirkan, kecenderungan untuk menerima kebenaran, kecenderungan untuk menerima al-haq, kecenderungan untuk menerima al-Islam. Artinya, para hadirin rahimakumullah, ketika kita di dalam menjalani kehidupan, cara berpikir kita tidak imani, cara bersikap kita tidak ihsani, cara beramal kita tidak islami, maka kita sudah berada pada penyimpangan fitrah itu sendiri. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajah kalian pada din yang hanif. Hadapkanlah diri kalian pada agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang mana Allah telah menciptakan fitrah yang sesuai dengan apa yang ada pada diri manusia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Sampai kapanpun para hadirin rahimakumullah, kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala telah diberikan potensi fitrah, kecenderungan untuk menerima kebenaran. Artinya, sejahat apapun seseorang, sezalim apapun seseorang, tetap dirinya akan senantiasa ada potensi untuk menerima kebenaran. Istilah Sundanya masih ada getak hati bahwa ini salah, bahwa itu benar. Namun para hadirin rahimakumullah, disinilah bagaimana kita harus sanggup memelihara potensi fitrah itu sendiri. Fitrah yang telah Allah bekali ketika semenjak di alam ruh, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya pada kita, alastu birabbikum, siapakah Rabb kalian? Kita itu semua manusia, dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, menyatakan qalu bala syahidna. Mereka berkata, kami menjadi saksi bahwa Engkau adalah Rabb kami ya Allah.
Jadi di antara kita tidak akan sanggup untuk berpaling dari fitrah yang telah Allah berikan kepada kita. Namun persoalannya, para hadirin rahimakumullah, bagaimana di sini kita harus sanggup, mampu untuk merawat fitrah pengabdian kita. Mengapa demikian? Karena kita di dalam hidup ini memiliki tugas yang dinamakan dengan ibadah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang mana manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun di ayat lain pun Allah Subhanahu menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah manusia adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada pengabdian yang lain pada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bagaimana kita merawat fitrah pengabdian yang kita miliki? Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita dalam surah Al-Ikhlas bagaimana kita sanggup untuk memurnikan potensi fitrah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Bagaimana di sini kita sanggup mengakui qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah yang ahad, Allah yang esa. Allah bukan angka satu tapi Allah bukan angka satu yang selama ini sering kita kenal, tapi Allahu ahad. Tidak ada yang lain, hanya Allah yang esa. Tidak ada yang lain Tuhan selain Allah. Yang sering kita ucapkan la ilaha illallah, itu adalah bukti bahwa kita pengakuan Allahu ahad. Ketika kita mengakui ada Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka fitrah tersebut sudah tercoreng, bahwa fitrah tersebut sudah terkotor. Maka oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, bagaimana kita sanggup mengakui bahwa tidak ada Tuhan, la ilaha illa Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, para hadirin rahimakumullah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ketika kita mengakui Allah yang ahad, Allah yang esa, kita pun harus mengakui bahwa Allah As-Samad, bahwa Allah merupakan tempat bergantung satu-satunya. Tidak boleh ada yang dijadikan tempat bergantung kita selain Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala merupakan Khaliq, pencipta kita. Dan selain pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala memelihara kita. Al-Hafiz, Allah telah memelihara kita. Allah Al-Ghani, Allah sangat kaya, sangat berkecukupan. Tidak pernah akan berkurang sedikit pun kekayaan Allah, walaupun itu diberikan kepada makhluknya. Tidak akan pernah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Bagaimana kita dalam kehidupan setiap waktu, setiap saat dalam rangka memelihara pengabdian kita, memelihara fitrah pengabdian kita, kita harus meningkatkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun sebagai bukti bahwa kita mengakui bahwa diri kita memang lemah, bahwa diri kita memang tidak memiliki apa-apa, bahwa diri kita memiliki ketergantungan pada sesuatu. Sedangkan Allah As-Samad, Allah tidak bergantung kepada siapapun. Hanya kitalah menjadikan Allah tempat tujuan untuk meminta segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, Tuhan kita, Rabb kita yang sanggup memenuhi berbagai kebutuhan kita, baik itu kebutuhan lahir ataupun kebutuhan batin. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak memiliki anak
dan bukan anak siapapun. Ini merupakan salah satu upaya bagaimana kita memihlah fitrah kita. Ketika ada pada diri kita bayangan atau bahkan keyakinan bahwa Allah beranak atau Allah anak siapa-siapa, itu merupakan sebuah penghancuran pada tauhid kita. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan anak seseorang atau Allah memiliki anak, maka ini tidak masuk akal. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai raja di raja, Allah sebagai penguasa, ketika kekuasaannya dibagi pada yang lain, ini berarti ada dua penguasa atau lebih dari satu penguasa. Ketika penguasa yang satu dan penguasa yang lain memiliki ide tertentu, memiliki keinginan tertentu, dan ternyata keinginannya bertolak belakang, maka akan hancurlah kehidupan. Ini menurut akal tidak masuk bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki syarikat. Ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu mulkus samawati wa ma fil ard. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. La syarikun fil mulki. Tidak ada sekutu di kerajaan Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala rajanya. Tidak boleh memiliki anak, tidak boleh dibagi kekuasaannya, maka akan hancur. Ini pun terbayang oleh pada hadirin rahimakumullah ketika dalam kehidupan, dalam aktivitas sehari-hari, misalkan di tempat kerja, misalkan di tempat bisnis, ketika ada dua pemimpin, dua leader yang itu ternyata memiliki keinginan yang berbeda, maka saya yakin perusahaannya akan hancur, bisnisnya akan hancur. Maka di sini harus ada satu pemimpin saja. Jadi menurut logika, menurut akal, tidak mungkin Tuhan itu lebih daripada satu. Tidak mungkin penguasa itu lebih dari satu. Lahu mulkus samawati wal ard, la syarikun fil mulki. Lalu berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana kita upaya untuk memelihara fitrah pengabdian kita dengan mengakui lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sekufu. Tidak mungkin Allah memiliki tandingan, dan tidak akan bakal bisa yang dapat mendandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sebuah kebodohan yang besar, sebuah kedunguan yang besar ketika kita menjadikan Allah sebagai tandingan yang lain. Ketika kita menjadikan dunia kita menjadi tandingan. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tartumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih. Katakanlah, apakah bapak-bapakmu, anak-anakmu, pasangan hidupmu, bisnismu, rumahmu, perniagaanmu yang takut kau miskin itu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad fi sabilillah. Bahwa itu kehidupan dunia ini banyak manusia yang menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi ini menjadikan tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal itu merupakan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata lebih dicintai daripada Allah, Rasul, dan jihad fi sabilillah. Ini para hadirin rahimakumullah, bagaimana kita mengakui lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah yang paling unggul. Ketika kita mengakui Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling unggul dari semua apa-apa yang ada dalam kehidupan kita, maka pastilah kita akan memperlakukan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana layaknya keunggulan. Seperti kita misalkan memiliki sebuah benda dari emas atau dari berlian, saya yakin para hadirin rahimakumullah tidak akan
menyanyiakan, tidak akan menyanyiakan bahwa berlian atau emas tersebut dicuri oleh orang lain. Pastilah ditempatkan di tempat yang paling aman, terkunci rapat-rapat. Bahkan setiap saat akan dilihat, setiap saat akan diingat, setiap saat akan dielus-elus, setiap saat akan dipuji-puji. Nah, ketika kita di dalam kehidupan kita kurang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang memuji Allah, kurang mengelus-elus hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pengakuan akan keunggulan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang rapuh. Oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, bagaimana kita di dalam kehidupan ini dalam rangka memelihara fitrah pengabdian kita, benar-benar kita harus sanggup menetapkan pada diri kita, menancapkan pada kehidupan kita bahwa Allahu Ahad, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, dan tidak ada sekutu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah lah pemilik keunggulan, tidak ada yang sanggup setara dengan keunggulan Allah, karena seluruh selain Allah adalah makhluk. Barakallahu li wa lakum. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, walau karihal kafirun, wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para hadirin rahimakumullah, dalam rangka memelihara fitrah pengabdian, selain kita mencoba untuk terus meningkatkan pengakuan kita kepada keesaan Allah, bahwa Allah tempat bergantung kita, bahwa tidak ada sekutu selain Allah, dan bahwa Allah adalah sebuah zat yang memiliki keunggulan yang tidak dapat menandinginya. Selain itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menghadapkan diri kita pada din yang hanif. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Para hadirin, ayat tersebut memerintahkan kepada kita untuk menghadapkan wajah kita kepada din yang hanif, din yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan din yang hak, yaitu al-Islam, din yang hanif. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk dimenangkan atas din-din yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Para hadirin sekalian, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, apabila kita ingin terpelihara fitrah kita dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa menghadapkan diri kita kepada din yang hanif yang dibawa Rasulullah. Namun selain itu, para hadirin rahimakumullah, ketika kita menyadari bahwa Islam itu merupakan ad-dinul haq, satu-satunya din yang benar, satu-satunya agama yang benar, ad-dinul khalis, ad-dinul yang hanif, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk memenangkan din ini, untuk memenangkan agama ini. Bagaimana Islam itu benar-benar idhar,
benar-benar jelas kelihatan, tidak idgham, tidak ikhfa, yang saat ini terkaburkan, bahwa Islam saat ini sedang diupayakan dikaburkan. Ada upaya-upaya untuk mengaburkan Islam, yang target utamanya adalah tidak hanya mengaburkan Islam, tapi menguburkan Islam itu sendiri. Nah, salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, liyudhhirahu 'ala dini kulli, untuk dimenangkan, untuk diidharkan supaya jelas di dalam kehidupan kita, isyhadu bi anna muslim, mana Islam, mana bukan Islam. Dan upaya untuk mengidharkan Islam ini, untuk memenangkan Islam ini merupakan bagian daripada pemeliharaan fitrah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami merupakan perintah juga, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu pada din yang hanif. Oleh karena itu, para hadirin rahimakumullah, di sini benar-benar kita harus berupaya sedemikian rupa, bertahap, setahap demi setahap, kita pada diri kita, keluarga kita, di masyarakat kita benar-benar sanggup untuk memelihara fitrah pengabdian kita, untuk terus menancapkan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang ahad, tempat bergantung, tidak ada sekutu dan keunggulan, yang mana din yang akan dimenangkannya pun, din yang akan diidharkannya pun, agama yang akan dimenangkan ini agama yang berasal dari Maha Agung, Maha Anggul, yang pasti akan mengangkat manusia, mengangkat kita pada keunggulan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'lah alaih, bahwa Islam itu tinggi dan tidak ada yang sanggup lebih tinggi pada Islam. Maka seorang muslim pun akan berada pada puncak ketinggian, puncak kejayaan, puncak keunggulan dalam seluruh bidang kehidupan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita di dalam menjalani kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahlikal kafarata wal musyrikin wa anzir a'dana wa a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wansurhum ala aduwika wa aduwwihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon para jamaah sebelum meninggalkan tempat agar bersalam-salaman, kita saling kenal, saling sayang, sehingga satu sama lain menjalin silaturahmi yang kuat di dalam berjamaah kita. Silahkan mulai depan, ambil tempat untuk bersalam-salaman, Pak. Ibu-ibu juga demikian, supaya kita saling kenal, saling sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Mulai depan, Pak, terus ngambil tempat di depan, terus salaman. Setelah salaman berdiri di ujung. Mari bapak-bapak yang lain ikut, nanti ambil tempat di ujung, Pak. Enggak, Pak, nyalain Pak ini.
Pak. Pak. Pak, udah lagi Pak. Mari ngobrol aku Pak. Pak, mohon maaf Pak ya. Pak, mohon maaf lahir batin. Yang sedang ambil tempat untuk salaman. Pak, lahir batinnya. Pak, langsung gitu. Makanya sudah bapak-bapak itu teh. Nya, ibu-ibu gue kudu nyamper. habis jatuh. Pak. Pak, maaf ya Pak, kalau ada salah-salah. Selamat, kita salam Pak. Pak, maaf lahir batin ya Pak ya. Maaf ya. Pak, maaf. Pak, maaf. Agung, maaf lahir batin Agung. Ini Pak RT, ini maaf lahir batin ya Pak, banyak salah. Pak, Itu juga kalau salah. Bapak, maaf ya. Iya, tapi nggak perlu. Aku sedih banget. Ya Pak ya. Maaf ya. Pak, mau lahir batin ya Pak. Maaf ya kalau ada salah. Maaf ya Pak. Aduh, bintang. Maaf ya. Maaf ya Pak. Sama-sama ya kalau ada salah. Pak, hebat. Maaf ya, salah ya. Wah, hebat. Wah, ini suara kita ini. Ya, ini lagi Pak. Pak, sepuh kita ini bisa ya. Sehat terus, insya Allah. Pak, terima kasih banyak ya Pak. Nah. Kamu lahir batin baru. Alhamdulillah. Pak, Bang ketemu Pak. Alhamdulillah. Iya.
Sakit tampang. Hati-hati jadi jatuh sakit tuh. Hitungin deh berapa orangnya tadi.